Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu. Meskipun kita masih dalam kondisi yang serba terbatas ini, tapi kita patut bersyukur bahwa kita masih ditakdir dapat berbagi, dapat mencari, dapat menambah apa yang kemudian kita harapkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang tantangan dan peluang pendidikan Islam di era globalisasi. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita awali penyampaian materi kali ini dengan bersama-sama kita membaca doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sudah sampai pada pertemuan terakhir untuk mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Dan seperti yang telah saya sampaikan di awal dan seperti yang sudah saya tampilkan, bahwa tema kita hari ini adalah tantangan dan peluang pendidikan Islam. Namun sebelumnya saya ingin flashback sekilas terkait ilmu pendidikan Islam, bahwa ilmu pendidikan Islam adalah disiplin keilmuan yang di situ membahas tentang pendidikan yang bercorak Islam. Pendidikan yang bercorak Islam itu yang bagaimana? Pendidikan yang memiliki dasar-dasar atau mengambil dasar dari Al-Quran dan hadis. Jadi akan sangat berbeda ketika kita memahami antara pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam. Kalau pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang memiliki corak Islam. Corak Islam di sini adalah diwakili dengan ketika melaksanakan pendidikan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau pendidikan agama Islam itu adalah mengajarkan tentang agama Islam. Jadi bisa dipahami ya, kalau pendidikan agama Islam itu kontennya berbicara tentang agama, tentang syariat dan sebagainya. Tapi kalau pendidikan Islam adalah pendidikan yang bercorak Islam, sehingga pendidikan Islam itu juga masuk di dalamnya pendidikan umum. Artinya di SMA itu bisa saja menerapkan pendidikan Islam ketika di dalam pembelajaran itu menerapkan nilai-nilai Islam. Jadi mengajarkan fisika, kalau kemudian pengajaran ini berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam, dalam Al-Quran dan hadis, maka fisika pun bisa dikatakan sebagai pendidikan Islam. Jadi itu pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Nah, kita selama satu semester kemarin sudah berbicara beberapa tema, banyak tema terkait sistem pendidikan dan seterusnya, terkait guru, lingkungan, di mana memang perlu kita akui pendidikan Islam itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa kemudian tanggung jawab pendidikan Islam itu dibebankan hanya di sekolah. Tidak bisa juga pendidikan Islam itu kemudian hanya dibebankan di masyarakat. Tapi baik itu keluarga, sekolah, lingkungan, bahkan pemerintah, itu harus bersinergi ketika memang semuanya berkomitmen terhadap pendidikan Islam.
yaitu pendidikan yang bercorak agama Islam. Nah, menarik ketika kita ingat ada beberapa kali isu yang diangkat ke permukaan terkait penghilangan pendidikan agama di dalam sekolah-sekolah di Indonesia. Memang kita bisa melihat ini dari dua kacamata. Memang kalau kita mau ambil positifnya tetap ada, negatifnya juga ada. Memang terkesan penghilangan pendidikan agama Islam, pendidikan agama di sekolah itu terkesan kemudian mengesampingkan agama. Tapi di satu sisi, kalau kita mau menggunakan kacamata yang lain, itu bisa kita pahami bahwa memang pendidikan agama begini, ketika memang sudah kita menjalankan pendidikan Islam, jadi mengajarkan di SMA itu berdasarkan pendidikan Islam, mengajarkan fisika dasarnya Islam, itu maka pendidikan agama sebenarnya sudah include, sudah masuk. Nah, jadi ada dua sisi kita bisa mengatakan, karena sama halnya begini, ada bank yang identitasnya adalah Islam, tapi cara prakteknya tidak Islam. Tapi sebaliknya ada bank yang tidak memiliki label Islam, tapi di dalam transaksinya menggunakan nilai-nilai Islam. Maka sebenarnya apakah itu kemudian mencantumkan agama Islam sebagai identitas atau tidak, itu sebenarnya tergantung pada siapa kita, tergantung pada bagaimana kemudian teknis penyampaiannya. Ada lembaga pendidikan yang afiliasinya Islam, tapi ternyata ketika kita cek, kita perhatikan lagi, ternyata nilai-nilai yang dikembangkan bukan nilai-nilai Islami. Semisal kalau pendidikan Islam itu fokusnya pada dua aspek manusia, kemanusiaan, yaitu aspek jasmani rohani, aspek Abdullah dan Khalifatullah, aspek duniawi dan ukhrawi. Tapi kalau ada lembaga pendidikan Islam, kok kita perhatikan itu justru mengabaikan aspek-aspek ukhrawi, maka kita bisa pertanyakan, loh, ya ini sekolah Islam, tapi kenapa yang ditekankan adalah lebih ke duniawiannya, ukhrawinya tidak ada. Sama halnya, ada sekolah yang dia tidak menggunakan label Islam, tapi menggunakan nilai-nilai Islam. Nah, jadi semuanya bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Nah, termasuk dalam hal tantangan dan peluang. Adanya satu masalah, adanya satu tantangan, itu di satu sisi bisa kita ambil sebagai peluang. Ada tantangan, kita bisa menggunakan kacamata tantangan, tapi di satu sisi kita bisa menggunakan kacamata peluang. Oke, dampak positif. Kita memang harus berbicara dulu tentang globalisasi. Bahwa globalisasi itu kemudian menjadikan dunia ini seakan-akan tidak bersekat, tidak tersekat. Seakan-akan semuanya terhubung satu sama lain, seakan-akan semuanya terbuka. Jadi ibarat yang awalnya kita sebelum era globalisasi itu nampak dunia ini ada banyak sekat, Indonesia, Australia, kemudian Amerika, semuanya nampak bersekat. Tapi begitu era globalisasi, semuanya serba terbuka. Ketika teknologi informasi, informatika itu semua terbuka, perkembangan teknologi semakin menggila, maka semuanya nampak tak bersekat, jadi tidak bersekat. Kita sekarang di Indonesia itu dalam waktu yang sama itu bisa melihat fenomena yang ada di negara lain. Jadi globalisasi itu begitu. Yang awalnya dunia ini nampak bersekat, sekarang tidak ada sekat. Nah, memang perlu kita akui, kemajuan zaman selalu membawa dampak positif dan dampak negatif. Era globalisasi pun juga demikian. Nah, khusus di dalam dunia pendidikan ada beberapa dampak positif. Yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Jadi seperti sekarang, kalian semester 2. Artinya sejak kalian berstatus mahasiswa itu sebenarnya belum pernah bertatap muka dengan dosen.
Yang ada kalian hanya menatap layar, entah itu layar handphone atau layar komputer. Tapi ini perlu kita akui bahwa sebagai ini salah satu sebagai dampak positif sebenarnya. Jadi kita tidak perlu kemudian datang ke satu tempat yang kemudian di situ kita kemudian kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Sangat berbeda mahasiswa sekarang dengan mahasiswa 10 tahun yang lalu, era saya. Bahkan era saya pun juga berbeda dengan beberapa dekade sebelumnya. Kalau dulu saya mendapat tugas makalah itu harus datang ke perpustakaan, tidak hanya perpustakaan pusat, tapi perpustakaan jurusan, bahkan ke perpustakaan di luar kampus untuk mengerjakan tugas. Artinya untuk akses terhadap informasi pendidikan itu terbatas, yaitu di perpustakaan saja. Tapi sekarang ketika era digital, semuanya serba digitalisasi, e-book, jurnal dalam bentuk digital, semuanya. Yang mana ini kemudian menjadikan mahasiswa itu mudah dalam mengakses informasi pendidikan. Di kamar saja, dalam waktu 1 jam itu kita bisa mengumpulkan jurnal sekian puluh sampai ratusan. Jadi itu termasuk positif. Positifnya apa? Kita bisa menghemat tenaga, bisa menghemat waktu. Kemudian meningkatnya kualitas pendidik. Tentu bahwa semakin berkembangnya zaman, pendidik bisa mengambil informasi pendidikan dari negara-negara lain. Negara-negara dengan indeks pendidikan yang bagus, dengan kualitas pendidikan yang bagus, kita bisa belajar dari situ dengan mudah. Kita tidak perlu datang ke Finlandia, kita tidak perlu datang ke Jepang, kita tidak perlu datang ke negara-negara yang memang secara pendidikan bagus. Jadi itu sebagai satu dampak positif. Meningkatnya kualitas pendidikan. Tentu ini mau tidak mau juga kita harus akui bahwa kemudahan mengakses informasi pendidikan mau tidak mau juga akan berimbas pada meningkatnya kualitas pendidikan. Pertukaran pelajar. Jadi tidak hanya pertukaran informasi pendidikan, tapi sampai kepada pertukaran pelajar. Di mana teknologi transportasi sekarang sudah semakin berkembang, kemudian semuanya serba mudah, semuanya serba di dalam jangkauan kita, maka pertukaran pelajar juga akan semakin mudah. Kemudian yang terakhir, mendorong siswa untuk menciptakan karya yang inovatif. Globalisasi menyajikan kepada kita banyak teknologi-teknologi terbarukan, banyak alternatif-alternatif yang memang itu bisa kita manfaatkan. Teknologi memfasilitasi kita banyak. Globalisasi telah memfasilitasi kita banyak hal. Tinggal kemudian kita mau atau tidak dalam hal berinovasi tadi. Tentu inovasi anak sekarang itu lebih variatif, lebih cepat dibanding inovasi di 2 atau 3 dekade yang lalu. Ya karena tadi mau tidak mau kita harus akui akses informasi pendidikan yang mudah, kualitas pendidikan ini kemudian menjadikan siswa semakin inovatif. Itu dampak positifnya, meskipun kita juga masih bisa menyebutkan banyak dampak positif, tapi kurang lebih itu dalam dunia pendidikan. Tapi kita harus fair juga bahwa ada juga dampak negatif. Sama halnya ketika kita bicara internet. Internet itu bagus, kita bisa mengakses banyak hal. Bahkan sekarang dengan internet kita bisa video call dengan keluarga kita bisa menyambung silaturahmi dan sebagainya. Saya masih ingat awal ada 3G itu untuk video call, sebelum ada WhatsApp, sebelum ada platform-platform komunikasi yang lain. Itu 3G itu biayanya mahal sekali untuk HP yang kemudian ada kamera depan. Tapi setelah berkembangnya zaman, teknologi yang canggih, maka di situ ada pembaruan sehingga sekarang kita bisa melaksanakan video call, bisa melakukan teleconference, bisa melakukan
pembelajaran jarak jauh dengan apa itu tadi teleconference bisa dengan mudah. Tapi juga ada dampak negatifnya, bahwa saking terbukanya dunia ini, kemudian hal-hal yang kejahatan-kejahatan yang awalnya terbatas sekarang juga tidak terbatas. Di negara A bisa menghack apa bank di negara lain, kemudian menguras uangnya dan seterusnya. Jadi memang segala sesuatu perkembangan itu selalu membawa dampak negatif dan positif, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, kurang lebih ada 5 yang saya tampilkan di sini. Yang pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Ini tentu harus kita akui bahwa dengan banyaknya informasi yang didapat oleh siswa menjadikan siswa itu kemudian banyak pilihan untuk ditiru. Nah, akan menjadi masalah jika kemudian yang ditiru adalah memang negara-negara yang secara mayoritas penduduknya sudah tidak memegang nilai-nilai keagamaan, semisal pergaulan bebas, narkoba. Yang kita bayangkan ketika tidak ada internet, orang siswa di desa itu tidak tahu namanya pergaulan bebas, tidak tahu namanya narkoba. Tapi begitu informasi mudah didapat, tidak hanya informasi pendidikan, maka yang terjadi tadi meningkatnya kesenjangan sosial. Dengan adanya internet, memang harus kita akui, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi sekarang harus kita akui, memang handphone dulu itu mendekatkan yang jauh. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, justru ada dampak negatifnya, bahwa telekomunikasi, teknologi telekomunikasi itu kemudian menjauhkan yang dekat. Jadi ya cuek, bahwa terkadang kita asik di dunia maya tapi kemudian melupakan dunia nyata. Tergerusnya kebudayaan lokal. Dengan semakin banyaknya informasi yang masuk, itu kemudian ada persinggungan antara budaya lokal dengan budaya luar yang masuk. Jadi Indonesia punya budayanya masing-masing, budayanya sendiri. Tapi ketika masyarakat Indonesia kemudian bisa melihat negara-negara lain, otomatis ada budaya lain yang kemudian mencoba masuk ke dalam ke negara kita. Nah, ini kemudian terjadi perselisihan, terjadi perseteruan budaya. Tinggal mana yang kuat, maka dia yang akan menang. Harus kita akui bahwa kebanyakan di kalangan kita, termasuk saya akui, bahwa terkadang kita merasa nyaman semisal ketika menggunakan style yang sebenarnya itu style orang barat, semisal maaf untuk yang perempuan biasanya sampai kemudian buka-bukaan pakai style yang terbuka atas dasar ya ini stylish ini, bahwa mengikuti style Korea. Kemudian ya itu makanan juga demikian, kita punya budaya, kita punya makanan khas, ada pecel, ada lontong dan seterusnya, ada sate. Tapi terkadang kita itu lebih merasa berharga, merasa modern ketika kita makan semisal di franchise yang itu kemudian memang milik negara lain. Sama-sama ayam goreng, tapi terkadang kita lebih merasa punya prestis ketika kita makan di kedai ayam goreng yang sebenarnya itu adalah milik orang di negara lain. Nah itu, jadi globalisasi dengan segala kemudahan informasi yang masuk itu membawa ancaman terkait budaya tadi. Kalau budaya kita kuat, ya tidak masalah. Tapi kalau lemah, maka yang lemah akan tergerus oleh budaya yang kuat tadi. Nah ini sudah banyak sebenarnya. Ya contoh tadi dari hal style itu kemudian kita lebih merasa modern ketika kita mengikuti style luar negeri. Padahal sebenarnya kita punya style atau budaya lokal terkait sandang.
munculnya tradisi serba cepat dan instan. Cepat dan instan itu memang bisa kita anggap sebagai hal yang positif. Tapi kalau kita berbicara tentang pendidikan, sebenarnya yang instan itu tidak baik. Kita tahu bahwa pendidikan itu prosesnya berjalan cukup lama, tidak bisa seketika. Yang mulai dari TK, bahkan dari rumah, TK, SD, SMP, itu proses. Nah, kalaupun pendidikan itu kemudian semuanya dijadikan cepat dan instan, maka ada hal yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Jadi ada proses yang hilang. Kalau semuanya serba cepat, serba instan, maka ada momentum proses yang di situ akan hilang. Contoh begini, seperti yang saya contohkan tadi, mahasiswa dulu itu sulit dalam hal mengakses informasi pendidikan. Tapi di situ ada positifnya apa? Sehingga berbeda dengan sekarang, mahasiswa sekarang. Mahasiswa sekarang itu cenderung, saya tidak mengatakan semuanya, cenderung kemudian memiliki mindset yang serba cepat dan instan. Dapat tugas makalah, padahal tugasnya sudah 2 bulan yang lalu, itu mengerjakannya adalah malam di mana paginya dia presentasi. Jadi jam segini baru buka laptop, ambil informasi dari internet, kemudian jadi cepat dan instan. Memang itu di satu sisi menghemat waktu, tapi di sisi yang lain kalau ini dibiarkan terus-menerus maka ada sesuatu yang hilang. Hilangnya apa? Saya sering menemukan mahasiswa itu tidak paham dengan apa yang dia sajikan. Nah, kalau ini dirunut sebenarnya ketemunya tadi ketika malam terakhir, malam di mana paginya dia presentasi, dia ambil judulnya, dia baca judulnya sekilas, dibaca cepat, kata podo, cocok dengan tema yang dia dapat, diambil, copy paste. Sehingga paginya ketika dia presentasi, dia gagap terkait apa yang dia sajikan. Berbeda ketika proses pembuatan makalah itu tidak cepat dan instan. Datang ke perpus, pinjam buku 5, nanti di perpus yang lain buku 5, kemudian diambil, kemudian diketik. Maka di situ ada proses di mana ketika seseorang itu mengetik dari buku, maka di situ sudah ada proses membaca dan kemudian menulis. Ini dari teori pendidikan saja, ini sudah bisa menjadikan seseorang itu paham. Sehingga mahasiswa yang kemudian mengerjakan makalahnya itu dengan mengetik manual, dipastikan dia tahu betul isi makalah tadi. Sehingga ketika ditanya apapun terkait makalah, dia paham. Termasuk nanti, ketika kalian sekarang sudah di mindset, di pola, semuanya serba cepat dan instan, buat makalah cepat instan. Nanti ketika kalian buat skripsi pun demikian. Karena sudah terbentuk selama 4 tahun. Sehingga kalau nanti sidang munakosa, kalian ditanya tentang isi skripsi, di mana skripsi itu kebanyakan adalah copy paste semisal, ya kalian akan gagap. Itu aspek negatif. Kemudian komersialisasi pendidikan. Jadi kita tahu bahwa sekarang dunia pendidikan, beberapa lembaga pendidikan itu terkesan menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis. Karena memang kita harus akui mindset orang modern itu pengen kemudian semuanya serba mudah, termasuk dalam hal karir. Nah, asumsinya ketika karir itu pengen mudah, maka sekolahnya harus yang bonafit, yang kualitasnya bagus. Sehingga bagi orang yang kemudian memiliki lembaga pendidikan, yang kemudian melihat lembaga pendidikan sebagai satu peluang, maka itu bisa kemudian menjadikan pendidikan itu sebagai ladang komersil. Ini juga dari dampak globalisasi. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa yang negatif bisa kita ambil sebagai, ya tadi kalau negatif ini sebagai tantangan, tapi di balik tantangan itu sebenarnya ada peluang. Pasti begitu.
Di wilayah tantangan ada peluang. Nah, ini peluang pendidikan Islam. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pegang adalah beberapa prinsip dasar pendidikan Islam, yang ketika kita memegang prinsip ini, maka kita fine-fine saja. Mau ada globalisasi model apapun, kita tetap pada koridor pendidikan Islam. Ada prinsip integrasi, mengintegrasikan yang umum dengan yang agama. Ketika kita mengajarkan fisika, maka disitu dimasukkan nilai agama. Mengintegrasikan banyak hal. Prinsip keseimbangan. Islam selalu menekankan adanya keseimbangan, termasuk dalam hal pendidikan, menyeimbangkan bagaimana mengembangkan potensi jasmani peserta didik dan mengembangkan potensi rohani peserta didik, mengembangkan yang sifatnya duniawi dan mengembangkan yang sifatnya ukhrawi. Kemudian prinsip persamaan, bahwa bagaimanapun Islam memandang manusia itu memiliki derajat yang sama, tidak peduli suku, ras, bangsa, dan sebagainya, termasuk dalam hal ekonomi. Maka sebenarnya pendidikan Islam itu mencita-citakan bahwa kualitas pendidikan yang baik itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, tergantung tadi, termasuk dalam hal komersialisasi pendidikan tadi. Maka kalau kita bicara dalam prinsip dasar pendidikan Islam itu tidak masuk. Kenapa? Karena sekolah yang kemudian mengkomersilkan dirinya itu akan mematok harga tinggi untuk kualitas sekolah yang bagus. Nah, itu. Kemudian prinsip pendidikan seumur hidup. Jangan kita lupakan bahwa pendidikan di dalam Islam, pendidikan Islam itu berlangsung seumur hidup. Sehingga selesai jenjang pendidikan formal itu tidak lantas dijadikan patokan bahwa pendidikan telah selesai. Pendidikan selesai di dalam pendidikan Islam itu ketika nyawa sudah tidak dikandung badan. Kemudian yang terakhir prinsip keutamaan, di mana kita harus akui pendidikan Islam itu menginginkan manusia itu terangkat derajatnya, keutamaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini ada 5 prinsip, yang mana intinya begini: pendidikan Islam, pendidikan yang berdasarkan agama, pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Hadis, di mana dalam Al-Quran itu dijelaskan ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Ada perintah mencari nafkah untuk duniawi, tapi ada perintah untuk mencari ukhrawinya. Maka di tengah globalisasi yang ada aspek negatifnya tadi, maka sebenarnya pendidikan Islam itu bisa menjadi semacam oase, menjadi alternatif yang akan menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh globalisasi. Ada fakta menarik bahwa banyak kasus di negara-negara maju yang secara ekonominya itu tinggi, itu ternyata banyak kasus bunuh diri, lebih banyak dibanding negara-negara berkembang yang di dalamnya masyarakatnya masih menggunakan atau masih beragama. Kenapa di negara maju kok banyak kasus bunuh diri? Karena di dalam diri manusia ada 2 tempat, ada 2 dimensi jasmani dan rohani. Dimensi jasmani bisa dipenuhi dengan materi, tapi dimensi rohani ini tidak bisa dipenuhi dengan materi, dia hanya bisa dipenuhi dengan spiritual. Nah, banyak orang yang kaya tapi kemudian memilih untuk bunuh diri karena apa? Ada kekosongan di dalam dirinya. Michael Jackson, raja pop dunia, itu pernah menyampaikan begini: saya berharap semua orang kaya dan tenar seperti saya, sehingga semuanya akan tahu bahwa tujuan hidup bukan itu, bukan kaya dan bukan tenar. Dan kita tahu bahwa akhir hayat Michael Jackson itu dia mengalami depresi yang kemudian banyak meminum obat penenang sehingga overdosis. Nah, jadi pendidikan Islam yang masih konsisten dengan jasmani rohani ini bisa menjadi alternatif. Di samping pendidikan Islam juga tidak mengabaikan dunia,
tapi juga tidak menomorduakan ukhrawi. Jadi itulah peluang pendidikan Islam. Tinggal kemudian kita dan kalian sebagai calon pendidik itu bisa atau tidak mendelivery, mengirimkan nilai-nilai pendidikan Islam ini di dalam keseharian, di dalam kelas yang akan kalian hadapi. Jadi kita harus tahu secara konsep, dan selanjutnya tinggal kemudian kita praktekkan. Kita sudah tahu konsep tentang pendidikan Islam seperti ini, semuanya serba seimbang. Tinggal PR kemudian adalah bisa tidak kita mendelivery ini ke peserta didik kita. Jadi itu saya kira untuk tema terakhir di mata kuliah ini. Dan saya ingin menyampaikan bahwa jangan cukup puas dengan apa yang sudah kalian terima di mata kuliah ini. Bahwa ilmu pendidikan Islam tidak sebatas apa yang sudah kita bicarakan. Masih banyak hal yang kemudian bisa kalian gali. Jadi pesan saya, jangan mudah puas dengan apa yang kalian terima di kelas, karena apa yang sudah kita bicarakan itu tidak sebanding dengan konsep pendidikan Islam yang universal. Kalian bisa mempelajari pemikiran-pemikiran pendidikan Islam para tokoh-tokoh muslim. Kalian bisa membaca buku-buku ilmu pendidikan Islam. Jadi pesan saya itu, jangan mudah puas. Dan jadilah mahasiswa yang kemudian aktif mencari ilmu di luar perkuliahan, dan membaca buku, mengikuti seminar, mengikuti diskusi. Itu harus kalian lakukan. Karena di awal perkuliahan saya sudah sampaikan, kalau kalian hanya mengandalkan materi yang ada di perkuliahan, maka kalian akan kecewa. Karena yang akan kalian dapatkan itu sangat-sangat sedikit. Sehingga pesan saya, tolong maksimalkan masa muda kalian untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari sumber manapun. Jadi itu. Dan pesan saya selanjutnya, tolong kalian konsisten, komitmen di dalam melaksanakan pendidikan Islam ini tadi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ketika kita komitmen terhadap pendidikan Islam, melaksanakan pendidikan Islam, maka secara tidak langsung kita sudah melaksanakan jihad. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena saya tidak ingin kalian punya mindset bahwa jihad itu hanya perang. Memperjuangkan Islam dan dengan jalan pendidikan itu juga termasuk jihad. Maka kita harus mulai menata, termasuk saya masih dalam proses menata niat kita, bahwa mengajarkan tentang Islam itu termasuk dalam kategori jihad. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ingin menyampaikan banyak permohonan maaf sebanyak-banyaknya untuk kelas ini, karena saya sadari betul satu semester ini saya belum maksimal di dalam mendampingi kalian dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Sangat belum maksimal. Oleh karena itu saya mohon keikhlasannya supaya nanti sama-sama enak. Tidak ada yang membebani satu sama lain. Jadi saya mohon keikhlasannya atas kekurangan yang ada dalam diri saya dalam mata kuliah ini, dan saya juga sampaikan terima kasih karena bertemu kalian menjadikan saya mau tidak mau belajar lagi. Jadi secara tidak langsung kalian sudah memotivasi saya untuk tidak berhenti belajar. Jadi terima kasih atas motivasinya selama ini, dan saya harap ke depan jika kalian sudah jadi orang yang sukses, tolong jangan lupakan guru-guru kalian, termasuk saya. Semoga kalian mengakui saya sebagai guru, dan saya harap di dalam di sepanjang hidup kalian, saya harap pernah setidaknya sekali saja di dalam
sepanjang usia kalian ada doa untuk saya. Jadi saya mohon minimal sekali lah seumur hidup kalian pernah mendoakan kebaikan untuk saya, dan saya pun juga pasti akan mendoakan, bukan akan, pasti mendoakan yang terbaik untuk kalian, untuk dunia kalian dan untuk akhirat kalian. Jadi saling mendoakan dan saling ikhlas ya. Saya tahu saya bukan manusia yang sempurna, materi yang saya sampaikan juga masih sangat sedikit, dan saya yakin di luar ekspektasi kalian. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sekali lagi saya terima kasih karena kalian sudah memotivasi saya untuk tetap belajar. Jika ada kesempatan yang lain, marilah kita tetap bersua. Jadi janganlah menjadikan akhir perkuliahan ini sebagai akhir silaturahmi kita. Saya harap ke depan kita masih bisa dipertemukan dalam kebaikan yang sama dengan kebaikan yang kita laksanakan di dalam perkuliahan ini. Ya, saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf selama 1 semester ini. Saya akan memberikan nilai seadil mungkin. Jadi semua komponen yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, semua data sudah ada. Jadi tinggal saya input dan saya mohon doanya. Semoga saya bisa tetap istiqomah di dalam kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.